Hai, saya Rama, dan kali ini saya akan bahas kembali satu topik lagi terkait dengan beasiswa. Beasiswa yang ada di kampus itu apa aja sih? Tapi satu beasiswa yang akan saya bahas kali ini adalah beasiswa Bank Indonesia. Ya, beasiswa Bank Indonesia sudah marak dan terkenal di beberapa kampus, pasti sudah terdengar terkait dengan beasiswa ini. Dan memang nominal yang didapatkan itu lumayan besar lah, bisa dibilang. Beasiswa Bank Indonesia merupakan dana bantuan pendidikan yang ditujukan pada mahasiswa yang menempuh studi jenjang D3, D4, dan juga S1 di seluruh kampus universitas yang ada di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Jadi menggapai semua kalangan kampus, baik negeri maupun swasta, dan semuanya itu ditempuh. Tapi ada syaratnya di masing-masing kampus tertentu. Jadi tidak semua kampus bisa mendapatkannya karena ada beberapa syarat yang harus ditempuh ataupun dipenuhi oleh kampus tersebut. Dan juga, nominal yang akan kalian dapatkan ketika mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini sebesar 1 juta rupiah per bulannya dalam 1 tahun kepengurusan kalian. Jadi total yang kalian dapatkan nanti adalah 12 juta rupiah untuk sekali menjabat dan sekali mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Oke, untuk perjalananku sendiri memang cukup rumit dan banyak ya untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Aku ikut tuh di tahun 2021 waktu aku semester 6. Ya, waktu aku semester 6 aku ikut beasiswa Bank Indonesia dan syukurnya itu lolos sampai tahun 2022. Artinya setahun itu menjabat dari 2021 sampai 2022. Dan mengapa saya tidak ikut beasiswa ini dari awal semester? Karena memang dalam persyaratannya itu minimal kalian sudah menempuh jenjang semester 3. Itu minimalnya kalian harus sudah berada di semester 3. Dan kenapa saya tidak ikut? Karena memang IPK belum mencukupi dan prestasi akademik maupun non-akademik itu ataupun prestasi di bidang organisasi itu belum mumpuni untuk bisa mendapatkan beasiswa ini karena memang banyak sekali saingannya dan banyak sekali persyaratan yang ada di dalamnya. Nah, sembari saya menceritakan perjalananku menempuh beasiswa ini, saya akan membahas juga mungkin untuk kalian apa saja sih syarat-syarat untuk bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Ini ada syaratnya. Nanti akan saya tampilkan di sini syaratnya. Karena takut salah, jadi saya bacakan aja syaratnya. Kriteria umum mahasiswa calon penerima beasiswa. Di sini tuh ya, muncul. Yang pertama adalah merupakan mahasiswa aktif program S1. Ini saya bacakan syarat program beasiswa yang ada di kampusnya sendiri, kampus Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin di beberapa kampus itu syaratnya beda-beda, karena seleksi pertamanya itu seleksi dari kampus sendiri, tidak dari Bank Indonesia-nya langsung. Bank Indonesia hanya menerima hasil jadi dari kampusnya, yang mungkin 80 orang atau lebih lah dikirim dari kampus ke Bank Indonesia itu sendiri. Nanti di seleksi tahap keduanya langsung wawancara dari pihak Bank Indonesia, baru sepenuhnya itu dari pihak banknya, bukan dari pihak kampus lagi. Untuk syarat pertamanya atau kriteria umumnya adalah merupakan mahasiswa aktif program S1, sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS atau sedang berada di semester 3. Memiliki IPK atau indeks prestasi kumulatif minimal 3 dalam skala 4. Maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja atau berada dalam status ikatan dinas atau lembaga instansi lainnya. Jadi sangat ketat jika kalian sudah mendapatkan beasiswa lain, kalian tidak bisa mendaftar beasiswa ini lagi. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas. Artinya kalian sudah pernah lah mengikuti kegiatan ataupun aktivitas sosial dalam masyarakat ataupun dalam organisasi kalian di kampus. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan generasi baru Indonesia atau Gen B ini, Gen B sebagai komunitas dari penerima beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu. Tapi jika emang keluarga kalian mampu, ya nggak masalah, karena ini yang bersaingnya itu secara prestasi juga dan secara pengalaman sosial juga kalian, tidak hanya untuk yang kurang mampu, ini untuk semua kalangan ya, karena emang bersaingnya itu secara positif, tidak secara negatif di sini.
Jika kalian berada di keluarga mampu, tapi prestasi kalian sangat bagus dibandingkan lainnya, ya pasti kalian lulus juga. Itu. Latar belakang mungkin dilihat belakangan, yang di sini lihatlah prestasi dan juga pengalaman sosial kalian. Nah, ini seleksi tahap satunya. Mahasiswa pelamar beasiswa Bank Indonesia wajib mengumpulkan kelengkapan yang akan kalian submit di sebuah form. Di masing-masing kampus ini ya. Yang pertama adalah biodata A1 Bank Indonesia. Ada ke sini ya. Oh ini. Biodata, form biodata seperti ini. Nanti saya tampilkan juga di sini ya, form biodatanya. Ini seperti ini. Harus kalian lampirkan nanti. Yang kedua adalah fotokopi kartu identitas berupa KTM ataupun SIM. KTP ataupun SIM ya, kartu identitas kalian. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda mahasiswa atau KTM. Jika tidak punya KTM ataupun belum punya KTM, bisa menggunakan surat mahasiswa aktif. Yang keempat adalah resume pribadi, motivation letter dalam bahasa Indonesia. Resume pribadiku masih ya? Mungkin nanti aku akan tampilkan di sini resume pribadiku waktu keterima beasiswa Bank Indonesia. Yang kelima, surat keterangan tidak mampu jika ada mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Jika ada, ini tidak wajib tapi jika ada. Yang keenam, surat rekomendasi dari satu tokoh akademik ataupun non-akademik. Nah, surat rekomendasi ini kalian buat sendiri lalu kalian carikan tanda tangannya ke tokoh tersebut. Waktu itu saya mencari tokohnya Wakil Dekan 3 di fakultas saya. Kebetulan saya ikut organisasi BEM, jadi diberikan rekomendasi dari Pak WD3 ataupun Wakil Dekan 3 di fakultas saya sendiri. Yang ketujuh, fotokopi buku rekening BRI yang masih aktif. Jadi harus menggunakan rekening BRI di sini. Jika belum punya, mungkin bisa buat dulu nanti ya. Yang kedelapan, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, bekerja atau berada dalam status ikatan dinas lainnya. Artinya ini surat pernyataan kalian buat sendiri lalu carikan tanda tangannya di fakultas kalian masing-masing. Yang kesembilan, surat pernyataan bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas generasi baru Indonesia. Komunitas Genbi ya. Ini juga kalian buat sendiri dan carikan tanda tangannya di fakultas kalian masing-masing. Yang 10 adalah fotokopi bukti pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak bermanfaatan bagi masyarakat, berupa fotokopi piagam penghargaan, surat keputusan, dan lain-lain. Di sini kalian bisa lampirkan seperti ini ya, lampirkan bukti piagam penghargaan kalian di bidang akademik maupun non-akademik, organisasi kalian di tingkat jurusan, fakultas, universitas, komunitas, ataupun luar universitas, semua lampirkan. Karena itu akan berdampak pada poin kalian nantinya. Setiap piagam itu akan dinilai dan ada poinnya. Misal, tingkat jurusan poinnya 10, tingkat universitas poinnya 30. Prestasi tingkat universitas poinnya 10, tingkat nasional poinnya 30. Itu beda-beda. Jadi harus dipersiapkan sebelum ada bukaan penerimaan beasiswa Bank Indonesia ini. Harus dipersiapkan secara matang. Seperti contohnya ini yang saya siapkan sebelum mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini. Ini salah satu bukti prestasinya. Dalam bentuk piagamnya ya, nanti dikumpulkan, dan ini organisasi yang pernah saya ikuti sebelum mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Jadi semua piagamnya itu saya fotokopi dan saya lampirkan di sana. Yang terakhir adalah melampirkan lembar penilaian kepribadian yang diisi dan ditandatangani oleh koprodi kalian. Artinya kalian memberikan lembar kepribadian diri kepada koprodi kalian masing-masing, lalu Bapak koprodi mungkin Ibu koprodi langsung menilai bagaimana kepribadian kalian secara jujur. Ini yang dinilai dari koprodi kalian sendiri, bukan kalian mengisinya sendiri. Nah, yang kedua ini, permohonan beserta berkas-berkas lampiran jadikan satu dan dijilid cover plastik warna biru sesuai dengan abjad. Dan berkas ini dikumpulkan di fakultas dan tidak bisa ditarik kembali. Karena memang nanti jika kalian lulus tahap kedua akan diserahkan ataupun di-store kepada Bank Indonesia. Untuk itu, semua piagamnya harus difotokopi, bukan piagam asli karena tidak bisa ditarik kembali. Yang ketiga, batas waktu pengajuan permohonan paling lambat, ini di tahunnya beda-beda. Tahun 2023 ini sudah lewat karena pembukaannya di awal tahun. Mungkin nanti kalian bisa ikuti di tahun 2024. Kalau di fakultas saya ataupun universitas saya itu rentangannya bulan Februari atau Maret bukaannya biasanya. Sekarang adalah seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 ada 4 poin di sini.
Yang pertama adalah Bank Indonesia melaksanakan proses seleksi tahap 2 dalam bentuk wawancara kepada para mahasiswa kandidat penerima beasiswa yang diajukan oleh universitas yang lolos tahap 1. Waktu saya ikut seleksi, ini masih online karena masih masa pandemi. Tahun 2021, ya masih masa pandemi itu. Tapi sekarang karena sudah pandeminya sudah lewat juga, sekarang masa offline, kembali lagi wawancaranya itu offline. Bisa di kampus kalian masing-masing ataupun langsung di kantor Bank Indonesia-nya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut dari pihak mereka. Yang kedua, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, nah ini wawancaranya online di poin kedua. Di ketiga, proses seleksi menggunakan metode parallel session. Menggunakan metode parallel session. One-to-one artinya satu-satu ke reviewer atau yang wawancarai kalian. Yang keempat, pelaksanaan wawancara terkait jumlah dan komposisi pewawancara atau interviewer, metode jenisnya akan dan hasil akhirnya menjadi wewenang dari Bank Indonesia itu sendiri. Jadi tidak bisa diganggu-gugat dari pihak kampus maupun kalian itu sendiri. Karena pihak bank sudah menentukan mana yang terbaik untuk mereka loloskan ke komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau GENBI, Generasi Baru Indonesia. Nah, itu tadi semua syarat-syarat dan juga ketentuan maupun proses seleksinya dari awal sampai akhir untuk penerimaan beasiswa Bank Indonesia ini. Memang sedikit rumit ya, jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum hari H nanti. Karena memang banyak juga teman-teman saya yang bisa dibilang sedikit pinter. Nggak pinter banget malahan ada, tapi tidak lolos karena belum mencukupi di prestasi maupun di keorganisasiannya, keaktifannya itu belum mencukupi di sana. Jadi masih kalah dengan yang lainnya. Pinter aja nggak cukup di sini, kalian juga harus aktif di segala kegiatan, di segala bidang kegiatan. Dan juga aktif juga tidak bisa gimana ya, tidak bisa pasti dapat itu. Jadi harus seimbang antara prestasi di bidang akademik kalian maupun di organisasi kalian, itu harus seimbang. Boom, dapat dah. Oh ya, satu lagi, tidak semua program studi bisa mendaftar beasiswa ini. Seperti di kampusnya sendiri, ada beberapa program studi yang memang prioritasnya dan tidak diprioritaskan. Seperti di Fakultas Teknik ada Pendidikan Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer. Nah, itu kuotanya total 11. Hanya 11 di fakultas itu. Yang kedua, di fakultasnya sendiri, Fakultas FMIPA, yang prodi prioritasnya hanya pendidikan matematika dan juga matematika murni. Totalnya sebanyak 8. Dan juga prodi non-prioritas sebanyak 2, jadi totalnya semua ada 8 orang lah. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi, yang dicari hanya pendidikan ekonomi, akuntansi, dan juga manajemen. Yang masing-masing 7, 16, dan juga 13, totalnya itu 36. Paling banyak emang mahasiswanya. Yang terakhir, FIS, prodi prioritasnya hanya ilmu hukum dan juga pendidikan sosiologi, dan prodi non prioritas totalnya sebanyak 9. Jadi bisa dibilang totalnya di sini baru 64, tapi yang kita kirim sebanyak 75. Jadi sisanya itu lagi 11 orang dari prodi non prioritas di fakultas lain gitu. Jadi tidak semua prodi bisa mendaftar di beasiswa ini. Nah, selanjutnya ini lagi saya ingin cerita pengalaman selama mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh komunitas GENBI ini bersama Bank Indonesia terutamanya, ataupun ya kegiatan intern kita. Karena memang di Bali itu sendiri untuk beasiswa Bank Indonesia ini hanya menjangkau 4 universitas saja. Yang pertama adalah UNUD, Universitas Udayana, yang kedua adalah Undiknas, yang ketiga adalah Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, dan yang terakhir adalah Universitas Warmadewa. Jadi hanya 4 universitas saja yang bisa mendaftar untuk yang regional Bali ini. Dan kegiatan yang saya ikuti, saya melampirkan beberapa foto ya di sini. Mana ya? Di sini dah, lampirkan beberapa foto kegiatan saya selama mengikuti GENBI ini. Nah, kegiatan pertama ini adalah sosialisasi di pasar. Sosialisasi penggunaan QRIS untuk UMKM yang ada di pasar-pasar, terutamanya pasar baru yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang terletak ini di kampusnya sendiri. Ini kegiatannya seperti ini. Hanya beberapa foto saja. Dan ini kegiatan pertama saya di komunitas GENBI ini. Untuk kegiatan kedua ada intern, kumpul intern antar anggota GENBI Undiksa. Adanya intern di kampus saya sendiri, ini fotonya. Karena tidak semua foto ada, jadi saya melampirkan beberapa saja yang mungkin seru-seru lah ini. Tapi juga banyak nggak serunya. Ini sih ya campur aduk lah. Selanjutnya ini ketika kita melaksanakan kegiatan sosialisasi di panti asuhan.
Ya, kita mengajar di sana selama beberapa minggu dan kita memberikan games untuk anak-anak yang ada di sana agar mereka tidak jenuh dalam belajar maupun beraktivitas di sana. Ini fotonya, saya jadi pembicara juga sempat di sana. Selanjutnya ini adalah kegiatan bedah buku. Nah, kegiatan bedah buku ini dilaksanakan di daerah Ubud, Gianyar. Emang jauh banget dari kampus. Saya sendiri di Buleleng ada di utara, Ubud, Gianyar ada di timur. Ya lumayan jauh, perjalanan 3 jam dari kampus, tapi mendapatkan semua akomodasi. Uang perjalanan dapat dan juga hotel penginapan dapat. Jadinya semua aman. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu aman. Kalian dapat uang transport, kalian dapat makan, dan kalian dapat tempat tinggal jika memang kegiatannya itu selama 2 hari ataupun kegiatannya itu malam hari. Yang tidak mengharuskan kalian pulang gitu. Jadi ya santai aja ikuti kegiatannya, semua aman. Semua aman pokoknya. Nah, selanjutnya ini kegiatan mungkin bisa dibilang kegiatan terbesar untuk komunitas Genbi di Bali ini karena ini mengumpulkan 4 universitas. Jadinya semua anggota Genbi Bali secara keseluruhan itu ikut kegiatan ini. Namanya LP, Leadership Camp atau Leadership Practice. Ini kegiatannya ada di Pantai Grogak. Pantainya ada sini namanya. Lupa namanya apa. Ini kegiatannya selama rasanya 3 hari 2 malam kalau nggak salah ya. Dan kegiatannya ini banyak sekali kegiatannya, seperti ada olahraga pagi, ada olahraga siang, ada juga sosialisasi terkait dengan CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, tentang QRIS, dan tentang semuanya yang ada di sini. Dan juga di hari-hari terakhir menuju akhir juga ada beberapa game seperti seperti snorkeling, seperti diving, seperti cara berenang. Karena ini kita semua anggota Genbi Bali ini akan dipandu oleh TNI AL, TNI Angkatan Laut. Nah, tapi ini tiap tahunnya beda-beda ya. Tahun-tahun lalu itu TNI AD, Angkatan Darat, sekarang ya bagusnya TNI AL agar ada perbedaan itu. Jadi kita full di pantai selama seharian itu. Kita belajar diving, belajar snorkeling, dan semuanya kita dapatkan. Pengalamannya itu sangat bagus banget. Dan juga kalian akan dibagi ke beberapa kelompok. Jadi semua dipisah, tidak hanya di kampus kalian sendiri, dicampur semuanya agar berbaur satu sama lain di sana. Dan sanalah bagusnya kalian bisa berbaur antar semuanya dan mendapatkan relasi yang baru nantinya. Dan ini ada satu foto saya bersama Pak Trisno Nugroho. Beliau merupakan Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali, artinya Direktur Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Bali. Beliau adalah direkturnya. Ya, syukurlah dapat foto bareng. Selanjutnya, ini ada kegiatan. Ini sudah di akhir-akhir kepengurusan. Ini ada kegiatan di daerah Lovina, daerah Buleleng juga. Kegiatannya lupa, mungkin yang camp-camp gitu, yang mobil-mobil. Halo Sobat Rupiah, mobil-mobil yang kali ini Bank itu, Indonesia Provinsi Bali bersama dan kita Bali mengadakan edukasi. Dan ini kegiatan terakhir kita di intern. Artinya ini merupakan kegiatan kegiatan istilahnya lengsernya atau suksesi di intern kita. Nah, disinilah kita lengser, kita mendapatkan plakatnya lupa, plakatnya di kamar. Ya, inilah plakatnya. Ini juga ada foto mega plakatnya. Kita dapat plakat dan juga kita buat baju di sini untuk mengenang ya selama setahun itu kita merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia ataupun ikut serta dalam komunitas Bank Indonesia itu sendiri. Dan ini yang paling terakhir, ini kegiatan terakhir karena ini kegiatan pemilu raya pemilihan ketua Genbi Bali yang baru. Ini saya ikut serta menjadi publikasi dan dokumentasi karena setiap kampus itu, karena dari 4 kampus dikirim beberapa perwakilan dan saya salah satunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ini kegiatan paling terakhir kita sebelum kita benar-benar selesai menjabat. Ya, mungkin itu perjalananku selama meraih beasiswa Bank Indonesia dan menjalaninya enjoy aja, happy aja, karena memang teman-temannya juga seru-seru semuanya, kegiatan juga seru-seru. Terutama yang saya dapatkan sini adalah pengalaman yang begitu berharga dan juga relasi. Jika saya tidak mengikuti program ini ataupun tidak bisa mendapatkan beasiswa ini, saya tidak akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Ikut bekerja sama dengan staf-staf ataupun ya pekerja yang ada di Bank Indonesia itu sendiri dan masuk ke ruangannya yang begitu megahnya, dan mengikuti semua program yang seru-seru dan ya enjoy dan sangat dinikmati, itu ya merupakan anugerah yang luar biasa. Apalagi setiap kegiatannya kita diakomodasi, baik itu transportasi, makan, penginapan, semuanya. Kita tinggal bawa diri saja ke sana.
Nah, oke, mungkin itu saja sih perjalananku selama meraih beasiswa Bank Indonesia ini. Selama menjalaninya, mungkin kalian bisa mengikuti tips-tipsku tadi, apa yang harus disiapkan, dan apa-apa saja yang harus kalian ikuti sebelum kalian ingin mendaftar beasiswa ini. Karena tanpa persiapan yang matang, kalian tidak akan bisa lolos, saya yakin. Karena memang beasiswa ini mencari orang yang bersungguh-sungguh dan memiliki pengalaman juga di bidang sosial. Tidak hanya pintar saja, tapi harus aktif di segala aktivitas juga. Jadi harus balance semuanya itu. Itu yang dicari di sini. Karena orang pintar itu mungkin banyak, tapi orang yang mau aktif kegiatan itu sedikit gitu. Jadi harus balance semuanya dan harus seimbang. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan topik beasiswa Bank Indonesia kali ini. Mungkin nextnya kita akan bahas hal-hal lainnya yang lebih menarik lagi. Bye-bye.